Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali ini di acara pembahasan soal OSN gitu ya, soal naskah tahun 2024. Ini adalah soal nomor yang keempat. Baik, kita baca terlebih dahulu soalnya seperti biasa. Teknik kultur sel mamalia merupakan katanya proses perbanyakan sel yang diambil dari jaringan tubuh manusia ataupun hewan mamalia model seperti mencit. Teknik ini dapat memfasilitasi uji coba biomedis pada skala in vitro. Jaringan tubuh tempat sel diambil adalah salah satu faktor yang menentukan perbedaan kondisi kultur agar pertumbuhan terjadi secara optimal. Oleh karena itu, kultur sel mamalia umumnya dibuat seragam untuk satu jenis sel saja. Di sini ada gambar A, B gitu ya yang diperlihatkan. Gambar 1 adalah gambar sebelah kiri menunjukkan ilustrasi kondisi normal pertumbuhan sel epitel pada permukaan botol kultur. Cairan dalam botol merupakan medium tumbuh yang juga mengandung fenol merah sebagai indikator pH. Dua gambar sebelah kanan menunjukkan kondisi kultur sel epitel ovarium dari dua individu manusia A dan B di bawah mikroskop cahaya dengan 100 kali pembesaran dan mikroskop elektron scanning atau SEM 1000 kali pembesaran. Komposisi medium tumbuh yang digunakan untuk kedua kultur adalah sama. Anda kemudian berencana melakukan karyotyping untuk sel-sel dari setiap kultur. Nah, ini gambar yang keduanya, yaitu di sini ada perubahan muatan dan warna fenol merah sebagai indikator pH medium tumbuh gitu ya. Seperti itu, ada kuning, merah juga fuchsia. Oke, baik teman-teman. Nah, soal yang keempat ini tentang bagaimana teknik kultur sel pada selnya mamalia. Perlu diingat bahwa kultur sel mamalia dia merupakan proses penumbuhan gitu ya, atau menumbuhkan dan memperbanyak sel mamalia tentunya, dan perlu diingat pertumbuhan perbanyakannya itu di luar tubuhnya. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi buatan yang dikontrol dengan benar-benar sangat ketat gitu ya. Itu dia teknik kultur sel. Nah, teknik ini teman-teman dia sangat berguna di dalam penelitian biomedis. Nah, contohnya seperti uji obat, pemahaman penyakit misalkan, atau misalkan digunakan dalam terapi sel gitu ya. Nah, itu dia tentang teknik kultur sel. Kita lihat gambar yang pertama, ini adalah ilustrasi tentang kultur sel epitel ovarium tadi yang sudah kita baca ya. Nah, kita lihat di sini katanya bagian kiri itu dia dari gambar dia menunjukkan ilustrasi botol kultur dengan dua dimensi gitu ya. Dia dua dimensi di mana monolayer. Yaitu di mana lapisan sel yang tumbuh di permukaan botol itu dia biasanya secara datar gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, bagian di sebelah kanannya bisa dilihat sama teman-teman itu menunjukkan hasil pengamatan dengan mikroskop. Ada yang menggunakan mikroskop cahaya tadi disebutkan sampai 100 kali pembesaran dan menggunakan mikroskop elektron scanning atau SEM gitu ya dengan 1000 kali pembesaran. Nah, dari dua individu manusia A dan B gitu ya yang diuji cobanya. Di mana mereka memiliki sel epitel ovarium yang dikultur di dalam kondisi yang sama. Tadi disebutkan seperti itu gitu ya. Nah, hasil pengamatannya menunjukkan apa? Ternyata menunjukkan adanya perbedaan pola pertumbuhan. Bisa dilihat pola pertumbuhannya itu beda. Jadi ketika kita lihat morfologi selnya juga bisa dilihat antara individu A dan individu B ternyata memang berbeda gitu ya. Meskipun medium yang digunakan sama, itu dia terlihat pada gambar yang pertama ini. Penjelasannya seperti itu. Nah, ketika kita lihat gambar yang kedua mengenai perubahan muatan, teman-teman bisa dilihat pada fenol merah dia digunakan sebagai indikator pH gitu ya. Bahwa fenol merah ini adalah indikator pH yang digunakan di dalam medium kulturnya
Untuk apa? Untuk memantau perubahan kondisi asam atau basanya, gitu ya. Nah, bisa dilihat juga sama kalian, warna penol merah berubah sesuai pH-nya. Jadi di awal itu dia berwarna kuning. Artinya itu adalah pH-nya dia mengarah ke asam. Terus maju ke depannya itu dia berwarna merah. Berarti di situ pH-nya itu menuju ke netral gitu kan ya. Sedangkan makin ke sebelah kanan dia fuchsia atau ungu kemerahan. Itu berarti menunjukkan bahwa di sana pH-nya basa begitu ya. Nah, fungsi indikator pH ini teman-teman dia sangat benar-benar penting gitu ya, karena sel di dalam kultur dapat mengubah pH medium selama metabolismenya. Jika pH berubah drastis, itu bisa menjadi tanda bahwa medium perlu diganti gitu ya, atau ada masalah dalam pertumbuhan selnya. Seperti itu. Jadi, adanya si pH ini dia sebagai indikator yang sangat penting gitu ya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya artinya bahwa yang pertama, teknik kultur sel mamalia, teman-teman, memungkinkan studi sel di luar tubuh, gitu ya. Dalam kondisi apa? Tentu dalam kondisi yang terkendali, begitu ya. Nah, yang kedua bisa kita simpulkan bahwa perbedaan pertumbuhan sel dapat terjadi meskipun apa? Meskipun kondisi mediumnya sama, begitu ya. Ini menunjukkan kemungkinan faktor genetik atau epigenetik yang berpengaruh. Begitu. Dan yang ketiga bisa kita lihat bahwa saat terjadi pemantauan pH di medium gitu ya. Jadi pemantauan pH medium dengan fenol merah tadi teman-teman itu dapat membantu menjaga kondisi optimal. Bagi siapa? Bagi sel yang sedang dikultur. Begitu ya. Itu adalah sedikit penjelasan konsep dari soal beserta gambarnya ini. Yuk kita jawab pertanyaannya sekarang. Oke, kita lihat. Apabila waktu pengamatan dan jumlah sel katanya, jumlah sel yang ditanamkan gitu katanya di awal untuk kedua kultur di atas adalah sama. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Baik, kita identifikasi berdasarkan penjelasan saya tadi teman-teman ya. Baik, kita akan lihat. Pernyataan yang A. Selain epitel, sel-sel jaringan ikat seperti sel otot dan sel darah juga dapat dikultur secara tunggal dalam bentuk dua dimensi monolayer. Nah, ini pernyataannya benar atau salah. Di sini teman-teman perlu diketahui tidak semua jenis sel dapat tumbuh optimal dalam bentuk 2D atau ya dua dimensi monolayer. Jadi tidak semua sel, tidak semua jenis sel begitu. Nah, sel epitel memang dapat tumbuh di dalam lapisan tunggal atau lapisan monolayer. Kenapa? Karena secara alami dia memiliki adhesi yang kuat satu sama lainnya. Begitu ya, yang epitel. Nah, kalau misalkan sel otot, sel darah itu dia tidak cocok untuk dikultur di 2D monolayer gitu ya. Kenapa? Nah, sel darah teman-teman dia itu adalah selnya itu dia suspensinya itu tidak menempel di permukaan. Nah, dan biasanya lebih cocok dikultur di dalam medium cair kalau sel darah. Nah, sedangkan sel otot dia cenderung membutuhkan lingkungan 3D, 3 dimensi gitu ya, untuk diferensiasi yang lebih baik tentunya. Dan biasanya dia akan membentuk struktur jaringan yang menyerupai aslinya. Nah, itu alasannya. Jadi tidak semua jenis sel dapat tumbuh optimal dalam bentuk 2D monolayer gitu ya. Jadi pernyataan yang pertama, yang A, salah gitu ya. Yang B, warna medium kultur sel epitel ovarium individu B saat pengamatan seharusnya lebih cepat, katanya lebih cepat menguning daripada medium kultur sel epitel ovarium individu A. Nah, ini teman-teman perlu diingat yang tadi sudah saya dijelaskan bahwa warna medium itu dia bergantung pada pH. Gitu kan ya. Nah, ini dia dapat berubah akibat apa? Akibat terjadinya metabolisme sel. Jika medium lebih cepat menguning, berarti pH-nya itu dia menurun. Berarti dia lebih asam.
Karena lebih aktif teman-teman, biasanya kalau dia lebih asam atau dia pH-nya menurun, artinya sel itu dia lebih aktif di dalam respirasi anaerobik gitu ya. Dan dia akan menghasilkan lebih banyak asam laktat. Artinya dia akan menurunkan pH-nya. Begitu ya. Nah, jika individu B dia mengalami pertumbuhan lebih cepat, teman-teman, ini memungkinkan besar metabolismenya lebih aktif biasanya. Sehingga medium lebih cepat menguning dibandingkan yang A, gitu ya. Jadi, pernyataan yang B bisa kita betulkan. Berarti betul ya, sesuai dengan penjelasan kita di awal. Yang C, karyotipe dengan karakteristik kromosom katanya terduplikasi lebih mudah didapatkan dari kultur sel epitel ovarium yang A katanya dibandingkan yang B gitu ya. Ini pernyataannya betul atau salah. Nah, ingat bahwa tadi sudah disinggung juga bahwa karyotipe digunakan untuk apa? Untuk menganalisis jumlah dan struktur kromosom, teman-teman. Nah, kromosom terduplikasi biasanya lebih mudah diamati pada sel yang aktif membelah. Misalkan pada fase metafase mitosis tuh lebih mudah untuk kita amati. Nah, jika individu B dia memiliki pertumbuhan lebih cepat, maka peluang untuk mendapatkan sel pada fase metafase lebih tinggi. Sehingga lebih mudah dilakukan karyotyping gitu ya dibandingkan dengan individu A. Berarti pernyataan yang C kebalik, salah. Gitu ya, yang C berarti salah ya. Yang D, ekspresi gen pengkode enzim piruvat dehidrogenase mengubah piruvat menjadi asetil-CoA. Pada sel-sel epitel ovarium B memungkinkan lebih rendah katanya dibandingkan yang A. Kita cek begini ya teman-teman. Nah, piruvat dehidrogenase atau sering disingkat dengan PDH gitu ya. Dia mengubah piruvat menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA ini nanti digunakan di dalam siklus Krebs gitu ya, khususnya di dalam respirasi aerobik, respirasi yang menggunakan oksigen. Nah, jika sel B ini dia lebih cepat menurunkan pH medium, artinya lebih banyak laktat yang dihasilkan melalui proses glikolisis. Ingat, glikolisis itu dia berjalan secara anaerobik, gitu kan? Nah, ini artinya menunjukkan bahwa ekspresi PDH lebih rendah gitu ya. Karena lebih sedikit piruvat yang masuk ke jalur aerobik atau ke jalur siklus Krebs-nya. Begitu ya. Jadi teman-teman sebaliknya, jika sel A dia lambat menurunkan pH, maka kemungkinan besar ekspresi PDH memang lebih tinggi gitu kan ya, sehingga lebih banyak piruvat yang masuk ke jalur aerobik dibandingkan ke jalur laktat begitu. Jadi pernyataan yang D itu bisa kita betulkan begitu ya. Betul yang D ya. Itu dia teman-teman, soal nomor 4 sudah saya jelaskan. Nanti tunggu soal-soal berikutnya ya penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.